Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Hamzah Motor. Kali ini kita mau pasang blok seher vario sama sekaligus blok headnya. Oke, simak terus ya videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, untuk pertama-tama kita bersihkan dulu pistonnya ya. Setelah dibersihkan pistonnya, kita ukur pistonnya agar enggak terbalik ya pas pemasangannya. Soalnya ini pistonnya piston lama kita pakainya, makanya kita harus ukur lagi. Takutnya salah kan, jadinya bahaya kan. Untuk cara ukur pistonnya, lihat aja di video saya sebelumnya ya, ada cara pemasangan ring piston sama cara mengukurnya. Nah, ini untuk motor ini yang ada lubang, nah yang ada kedudukan buat klepnya yang lebih lebar itu bagian innya ya, bagian atas ya, jangan sampai salah. Kadang-kadang juga ada piston yang nggak ada ukurannya rata gitu, nah itu kan harus kita ukur. Berhubung ini ada coakannya, jadi sebenarnya kita nggak ukur juga bisa, cuma ini untuk memastikan aja ya. Nah, setelah itu kita tuangkan sedikit oli baru ya di pistonnya agar dia bekerja dengan baik di dalamnya nanti, apalagi kalau kita belum isi oli. Nah, kita isi di sini dulu sedikit aja, cukupnya lah. Nah, agar dia lebih gampang masuknya, karena nanti pas dicoba itu oli itu belum naik ke situ, makanya kita kasih oli sedikit, oli yang baru, jangan yang bekas ya. Nah, setelah itu kita pasang pistonnya ya di sini ya. Ingat jangan sampai terbalik ya masangnya, karena akibatnya bisa fatal kalau pemasangannya itu terbalik. Nah, setelah pistonnya kita pasang, jangan lupa kita pasang speed atau speednya, speed pengunci pen piston. Kadang-kadang ini banyak lupa ya, suka lupa ini di sini. Kita udah pasang semuanya, speednya nggak taunya speednya belum dipasang ya kan. Mesinnya kita pasang semua, nggak taunya speednya belum kita pasang. Kebanyakan itu lupa di bagian sini, makanya kita harus benar-benar teliti ya. Kalau bongkar motor sendiri tuh harus benar-benar teliti. Kalau kita bongkar di bengkel kita bisa balikin lagi, tapi kalau kita bongkar sendiri terus akibatnya fatal, nah itu kesalahan kita. Makanya kalau emang mau coba bongkar-bongkar sendiri ya, kita harus hati-hati, harus teliti. Saya juga dulu pengalaman pernah kayak gitu, lupa karena pemilik motornya minta buru-buru untuk kerja kan, akhirnya lupa saya pasangnya. Makanya kalau pasang mesin itu harus tenang, cepat. Nah, itu yang harus dipikirin tuh, gimana caranya. Nah, setelah speednya atau pengunci pennya udah kepasang, kita lihat lagi ring sehernya. Kita lihat lagi, siapa tahu ada yang geser, kita rapihin lagi ring sehernya. Setelah itu kita kasih oli lagi. Jangan lupa di bagian setangnya. Nah, di bagian setangnya kita kasih oli lagi sedikit secukupnya. Di bagian piston yang harusnya lebih banyak kita kasih oli, agar nanti pas waktu pemasangannya mudah gitu. Jangan lupa bloknya kita bersihin juga, blok sehernya. Setelah kita bersihin blok sehernya, nanti kita kasih oli lagi untuk blok sehernya ya, agar pemasangannya itu lebih mudah gitu.
Nah, untuk bagian blok sehernya ini sedikit saya kasih grease ya, agar lebih mempermudah lagi. Tapi grease-nya beda, bukan grease untuk bearing. Ya bisa juga untuk bearing, tapi saya lebih milihnya buat blok seher atau buat piston gitu. Nah, sekarang kita pasang bloknya ya. Kalau blok seher yang udah lama gitu atau ini turun mesinnya karena stang sehernya, bukan karena pistonnya, jadi kita lebih mudah masangnya sebenarnya dibanding piston yang baru di coulter atau baru di perbos. Nah, kita atur juga posisi pistonnya agar berada di TMA atau titik mati atas, agar nanti pas waktu masang itu kita nggak usah ngetopin lagi gitu. Walaupun kita nanti harus ngecek lagi tuh, tapi ini cara saya gini biasanya. Nah, kita bersihin yang kira-kira emang harus dibersihin gitu. Mungkin di tukang bubut kurang bersih gitu. Cuma ini kan gak dibubut ya, bekas packing lama kita bersihin lagi. Biasanya dari tukang bubut itu udah bersih biasanya, paling blok bagian bawahnya yang kertas tuh biasanya itu nggak bersih. Nah, kita cuci lagi pokoknya sampai bersih, karena Vario ini dia rawan bocor overhead. Dia itu harus hati-hati kalau Vario itu masang bloknya, hati-hati. Terus pemasangan water pumpnya hati-hati juga, takutnya miring gitu. Pokoknya kalau Vario itu kita harus serba hati-hati, karena itu kalau nggak hati-hati Vario itu repot. Nah, pokoknya kita elap pokoknya kerja sampai dia bersih. Setelah itu kita pasang packingnya. Nah, untuk packingnya kalau bisa itu dicat ulang atau kita ganti baru packingnya, karena Vario itu rawan overhead ya. Dia itu bloknya itu suka kemakan sama air radiator atau air biasa mineral. Nah, itu kurang bagus kalau misalkan dikasih air mineral, apalagi untuk jangka waktu yang lama. Kalau untuk sementara ya nggak apa-apa sih, insya Allah. Nah kan, tapi kalau untuk jangka waktu yang lama itu bahaya kalau untuk motor-motor radiator, karena dia suka overhead. Nah, kalau ini packingnya saya cat lagi, saya sempret gitu, karena packingnya masih bisa dipakai, jadi saya sempret lagi packingnya. Mohon maaf teman-teman, ini rantai keteng sama lidah tensionernya lupa kepasang tadi. Pasang lidah tensionernya dulu. Nah, setelah lidah tensionernya dipasang, baru kita pasang rantai ketengnya gitu. Baru terakhirnya kita pasang packingnya gitu. Nah, ini kita pasang rantai ketengnya dulu ya, atau rantai kamprat. Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum adhab yaumin alim. Inni akhafu alaikum adhab yaumin alim. Faqala al-mala'u
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Nah, setelah itu kita pasang tensionernya. Setelah rantai ketengnya atau rantai kapratnya kita pasang, tensioner lidahnya kita pasang. Baru kita pasang perpaknya atau packingnya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah. Nah, setelah itu kita pasang blockheadnya, ya kan. Jangan lupa bos-bosannya ya, agar dia nggak miring. Yaitu jumlahnya ada 4 bos-bosannya, dan sampai lupa. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtum afala tadhakkarun wa la aqulu lakum indi khaza'inul Nah, setelah itu kita pasang baut-bautnya ya, jangan lupa ya. Di samping ada baut 10 di dekat water pump. Nah, ini dia, ada baut 10 2 panjang. Nah, setelah itu kita pasang ringnya. Ringnya itu ada 4 untuk motor Vario ini. Setelah itu kita pasang murnya. 4-4-nya kita pasang, yaitu menggunakan kunci 14. Nah, nanti kita setel, jangan lupa ya, pelatuk klepnya agar tidak terlalu renggang, agar tidak terlalu rapat. Nah, setelah itu kita pasang gigi sintrik. Nah, ini topnya ya, ingat itu bagian depan. Nah, arahnya ke depan gitu arahnya. Nah, itu kan ada tepakannya tuh di belakang. Kita ikutin tepakannya aja ya, agar kita nggak bingung. Nah, setelah itu kita pasang bautnya ya. Dia pakai kunci L4. Bautnya itu ada 2. Am yakuluna iftara Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami. Nah, setelah itu kita pasang tensioner yang atas, lidah tensioner atas ya. Karena tadi kan kita belum pasang, baru yang bawah aja yang tadi kita pasang. Sekarang kita pasang lidah tensioner atas. Kalau tonjokan tensionernya masih nempel di blok, kita putar dulu ya pakai obeng min ke kanan biar dia itu neken ke atas. Nah, jangan lupa ya, kita kencengin baut head yang 4 itu, yang pakai kunci 14. Harus benar-benar kenceng ya, jangan sampai lupa, karena ini pengunci bloknya. Nah, setelah bautnya semua benar-benar kencang, kita kencengin juga di bagian kiri
baut 10 ya, yang panjang tadi itu. Kita periksa-periksa baut-bautnya, siapa tahu ada yang kelupaan. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhjihi wa yahillu 'alaihi adzabun yakin. Nah, sekarang kita pasang bagian sebelah kanan ya, atau tutup rantai keteng. Jangan lupa kita pasang penahan lidah tensioner ya. Ada bautnya dia, baut 8, terus ada pernya juga. Kebetulan saya lupa videoin ya pernya. Nah, bautnya kelihatan kan pakai baut 8 dia. Jangan sampai lupa ya, karena itu penguncinya penahan. Nah, setelah itu kita pasang standar 2-nya ya, biar gampang nanti masang-masang yang lainnya. Mungkin kalian udah tahu kali cara pasang standar 2 mah. Nah, setelah itu kita langsung aja pasang pernya ya. Pasang per standar 2. Hati-hati suka jelepat dia. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. وكيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. Setelah itu kita pasang termostat water pump ya. Untuk Vario ini hati-hati ya water pumpnya, kita harus benar-benar teliti water pumpnya. Nah, di sini kan ada garis tuh kan, tanda panah. Nah, as yang kecil itu harus berada di tanda panah, jangan sampai geser ke yang lain. Kalau as itu ada, nah udah di tanda panah kan, pokoknya dilurusin aja di tanda panah. Kalau as yang kecil itu pasin sama titik ini, penahan atau penguncinya itu lurus sama tanda panah, terus topnya juga pas, insya Allah itu bakalan masuk gitu. Udah pas, top magnetnya itu pas. Kalau top magnetnya pas, jadi masuknya enak gitu, gampang gitu ya. Jangan lupa kita lem dulu di bagian o-ringnya agar nggak bocor ya. Kita nggak usah banyak-banyak pakai lem kalau bongkar motor itu, karena dari pabriknya juga lem itu sedikit pakainya pabrik. Pasang baut yang kayak gini nih ya. Jangan lupa kita pasang bautnya tuh, baut 10 pada 3. Kita ngelemnya kayak gitu aja tuh, nggak usah terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga, secukupnya lah intinya mah. Wa umamu sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim.
Nah, kita pasang ini bautnya 3. Tapi kita ketok sedikit ya, jangan terlalu kencang-kencang, sedikit aja. Yang penting dia nempel bautnya, agar nanti kita masukinnya enak, moderatnya pakai kuncinya. Nggak usah terlalu kencang mukulnya, pelan-pelan aja, secukupnya aja mukulnya. Innal aqibata lil muttaqin wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu. Nah, yang penting dia masuk pas diputar kayak gini, itu udah cukup kita mukulnya. Nanti biar kunci lagi lepasin dia, biar baut itu presisi, terpam itu presisi ya. Nah, kita tinggal kencengin aja nih pakai kunci 10T. Nanti dia masuk sendiri dan presisi, asal magnetnya top, terus water pumpnya top, nanti dia bakalan masuk dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita kasih oli ya sedikit di bagian selang-selangnya, biar kita mempermudah pemasangannya agar lebih gampang ya pasangnya. Kita kasih oli dulu secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka. Ini masang ini nih, hati-hati nih selang-selang ininya. Soalnya ini jalurnya jalur yang apa ya namanya ya, ini ya. Pokoknya jalur pembagian ke selang-selang yang lainnya ini cukup patah, susah nyarinya. Kalau lebih banyak, mau nyari susah. Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Orang kaya Inni tawakkaltu ala Allahi rabbika wa rabbikum. Nah, kebetulan ini pelatuknya masih aman ya, masih normal bawaan pabrik. Jadi langsung kita tutup aja ya. Ingat jangan pernah gunain lem ya di bagian sini, karena itu malah bahaya kalau menurut saya sih. Tapi kalau emang kalian mau lem juga, itu masing-masing ilmunya gitu. Intinya mekanik masing-masing memiliki ilmu sendiri. Videoin ini TB nya Bray. Tuh bagus kan, kita nyalain flashnya. Tuh bagus kan, TB nya baru beli. Tuh kinclong sekali. Jangan lupa ya baut-bautnya ini dipasangin, baut tutup headnya. Terus jangan lupa juga nanti dicek kira-kira kencang enggak. Video saya cukup sampai di sini ya. Untuk bagian CVT-nya nanti saya buat lagi kalau ada waktu, karena pekerjaan ini lagi lumayan banyak alhamdulillah.
wabarakatuh. Jadi